Sahabat, maaf ya, tadi bikinnya video kepencet, jadi nutup. Ini saya ulangi lagi ya, bikin video sedikit. Belum sampai saya akhiri udah nutup ya. Para sahabat-sahabat semuanya ya, ini saya awali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi menutup belum selesai, belum saya akhiri, malah udah nutup. Gak apa-apa ya sahabat, orang juga udah ada mungkin lebih setengah jam belum ada. Dan ini saya awali lagi sama dengan sholawat ya, biar gak menutup lagi dan bisa sampai selesai ya, sampai selesai 30 menit atau 40 menit. Ini saya awali dengan sholawat lagi ya sahabat-sahabat. Sekarang buka video lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wal nabutu ila iyahu muklisina lahutina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wal nabutu ila iyahu muklisina lahutina walau karihal kafiruna. Bisari robilingkot batanuruhul a'la payahaba jabat terot bijagat imayusa. Bisari robilingkot batanuruhul a'la payahaba jabat terot bijagat ikmayusra. La ilaha illallah wal nabutu ila iyahu muklisina lahudina walau karihal kafiruna. Ana rosbihil akwa sarko wa magriban walu sama kolu lahumar kapan alam. Ana rosbihil akwa sarko wa magriban walu sama kolu lahumar kapan alam. La ilaha illallah wal nabutu ila iyahu muklisina lahudina walau karihal kafiruna. Alhamdulillah. Mohon maaf ya saudara-saudara, suaranya nggak bagus, tapi nggak apa-apa. Suara nggak bagus, yang penting kan sholawat. Sholawat. Marilah kita bersolawat
supaya hati kita tenang, senang, dan bisa bicara dengan baik. Suaranya nggak bagus ya, biarin ya sahabat, yang penting sholawat. Mohon dimaafkan. Tadi itu sebenarnya udah mau akhiri ya, mungkin 10 menit atau 5 menit gitu. Ternyata kepencet, jadinya nutup, belum saya akhiri. Makanya saya dalam hati itu kurang enak, belum diakhiri, nutup. Makanya saya bikin video lagi. Saya mohon ya sahabat-sahabat, ditonton video saya ya, ditonton. Itu juga nonton video saya itu juga membantu saya. Orang membantu saya itu insya Allah dapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Dan mohon di share yang sebanyak-banyaknya, like, comment, and subscribe. Komennya belum bisa ya, subscribe sama di share karena belum bisa like. Ini cuman bikin video, telinga saya menging, saudara-saudara, kanan kiri. Mudah-mudahan yang di rumah semua pada baik-baik aja ya, selamat waras sehat. Di sini juga saya mari selamat waras sehat. Bapak saya itu udah meninggal, tapi aku di rumah. Saya juga yang ngibini, yang mandiin itu saya. Tapi saya lupa ya tahun berapa, lupa saya, udah lama pokoknya. Mulai anak saya yang kedua itu masih umur mungkin 3 tahunan. Iya 3 tahun. Iya sahabat, 3 tahunan anak saya yang kecil itu. Terus sekarang ibu saya yang sakit. Gak sakit tapi jatuh, terus katanya keseliu. Jadi gak bisa berdiri, gak bisa bersambung dengan baik. Mau dioperasikan gak mau, katanya udah tua, gak mau saya dioperasi. Terus saya ini bersaudara, mungkin kakak saya yang kerja di Riyadh dulu. Terus kedua kakak saya yang di rumah, dekatnya rumahnya ibu. Terus ketiga kakak laki-laki dan nikah juga. Keempat saya. Terus adik saya ya, rumahnya di samping saya sekarang udah pindah, nempati rumahnya anaknya. Terus yang satu di Bogor, perempuan, yang satu itu paling bungsu itu laki-laki sekarang itu ya, itu yang ngurus ibu saya, yang nemani ibu saya itu adik saya yang paling bungsu. Semua dah berkeluarga, yang belum cuma satu yang paling bungsu sekarang sama ibu. Sebenarnya udah cukup umur tapi gak tahu ya, mungkin gak bisa itu kenal perempuan. Sudah banyak, jadi perempuannya berapa ya, 3, 4, perempuan 4, terus laki-lakinya 2. Sebenarnya laki-lakinya itu 5, tapi yang pertama gak ada, yang sampai paling bungsu gak ada. Yang pertama itu katanya ibu saya itu umur 7 hari. Terus yang terakhir itu laki-laki juga, yang pertama gak ada juga laki-laki. Yang paling bungsu yang gak ada juga laki-laki, tapi meninggal masih di kandungan. Jadi semuanya berapa itu, 8 apa 9 banyak anaknya ibu saya. Iya yang perempuan 4,
Yang perempuan 4 apa 5? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Duh, kok akeh men? 1, 2, 3 saya, 4 adik saya. 5 sahabat. 5 yang perempuan. Terus yang laki-laki sebenarnya ada 4. 9 berarti, tapi yang laki-laki nggak ada, yang 2, tinggal 2. Kakak saya pernahnya sama adik. Ya alhamdulillah ya sahabat-sahabat, bersyukur ya, mudah-mudahan nantinya pada rukun-rukun dan pada tua-tua mudah-mudahan dan saling memaafkan kalau seandainya ada kesalahan, dan saya bisa berusaha rukun. Tapi yang merantau cuman saya sama kakak saya di Riyadh yang pertama ya. Kedua atau yang hidup, orang yang pertama nggak ada. Sama adik saya cuman mungkin 2 kali. Saya yang paling banyak. Ya Allah, biru banget bibir saya. Kalau musimnya dingin kayak gini saya, wajah juga gimana ya, kayak layu, bibir biru. Nanti kalau musim dingin gak sahabat, kalau musim dingin agak seger sedikit, atau bibir merah, ya gak merah terlalu merah, tapi gak begitu biru kayak sekarang ini. Gak apa-apa ya sahabat-sahabat, gak banyak ngomong, kan ngomongnya gak ada faedahnya. Kakak saya yang di rumah, yang pulang dari Riyadh itu maunya ikut sama anak tuh usaha bikin kios kecil gitu. Ya gak apa-apa ya sahabat, belum pulang. Namanya semua itu yang ngatur ya Allah Ta'ala. Kita cuman berusaha, yang menentukan rezeki itu Allah Ta'ala. Kita usaha, yang penting usaha. Allah Ta'ala yang ngasih jalan untuk mencari rezeki itu 1000 jalan. Yang penting kita gak sampai salah jalan. Gak apa-apa jadi pembantu. Itu kan gak salah jalan, namanya pembantu juga. Gaji-gaji yang halal, kita kerja ya gak apa-apa. Sahabat-sahabat ya, kita tukar pendapat, tukar pengalaman. Jangan ikut-ikutan yang gak bener. Ya ngikuti apa perintahnya Allah Ta'ala. Karena dia yang ngasih jalan, 1000 jalan, kita yang milih. Yang penting jangan salah jalan. Supaya kita ini masa tua itu ngeresapi sampai bisa tutup tua-tua yang sehat, normal ya. Tutup mendampingi anak-anak, tutup mendampingi putu-putu, dan tutup mendampingi semua keturunan. Dan buat anak-anak juga bagus ya, bisa untuk usaha cari rezeki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ngasih rezeki yang bagus, yang baik. Lumintu. Mau ngomong itu pak, ngomong masalah itu, ngomong banyak, tapi saya nggak mau ngomongin orang ya, nggak apa-apa, jangan ngomongin orang, cerita-cerita masalah sendiri nggak apa-apa. Memang masalahnya semuanya pahit ya nggak apa-apa ya sahabat,
kan cuma setengah orang tinggal cerita. Sudah saya alami dan sudah saya lewati, semua udah saya jalani. Yang penting sekarang kan udah seneng sama anak-anak, udah seneng nerima hidup di tengah-tengah keluarga. Anak-anak butuh-butuh tanpa dampingan suami. Saya ini udah sakit hati, walaupun ada yang mau, saya udah nggak mau, hati saya udah terlalu sakit. Itu yang pertama-tamanya, itu hati saya sakit, disakiti suami kedua kali, nggak bagus semua. Kalau dilihat saya adalah dari kebatinan saya ini ya, saya ini nggak tercapai apa yang dalam kebatinan saya, nggak saya temuin. Sudah saya temuin, ya saling suka juga, saling sedianya juga suka, tapi udah terlambat. Saya udah tua, udah nggak mau saya nikah lagi. Sebenarnya udah ketemu apa yang menjadi kebatinan saya kalau milih jodoh itu, tapi udah terlambat. Sahabat-sahabat saya udah tua, udah terlambat. Kalau dulunya ya masih saya pulang dari Saudi yang pertama, itu belum terlambat. Tapi karena saya pikiran saya itu dialati orang supaya saya ini nggak bisa berpikir dengan baik. Bisa berpikir dengan baik sahabat, tapi saya ini lupa. Dilamar pagi, siang aku udah nggak ingat. Apalagi sore malam, nggak ingat sama sekali. Ada 4 yang lamar itu, punya kerjaan pasti. Tapi ya itu, pertama-tamanya itu saya nggak nolak. Saya ini sama saya ini takut kalau hati saya disakiti. Karena apa? Nggak seimbang. Saya ini anaknya orang tani, orang kampung. Lagi saya nggak berpendidikan, tapi saya takut. Bukannya saya menolak. Orang saya ini orang apa? Cuman kerja jadi pembantu. Nggak nolak saya, tapi saya ini takut. Dia juga tahu batinan saya kalau saya ini takut sakit hati lagi. Dia ngasih paham, dideketi dulu supaya tahu, biar supaya aku nih tahu, ngerti sebesar apa dia senangnya sama saya. Sebenarnya suruh dampingi kerja, tapi saya pulang itu udah nyampe rumah udah lupa sama sekali, nggak ingat. Tapi sayangnya dia itu ya namanya orang ya, gak mau kayak orang-orang itu datang ke tempat, gak mau. Udah dijelaskan, sebenarnya tahu kalau saya ini takut sakiti hati saya ya, takut sakit hati lagi. Dia itu malah ngomong sama saya, apa mau aku ikuti. Tapi saya gak berani jawab karena saya takut gak seimbang. Itu yang pertama. Yang kedua itu ya, malah dia itu yang kedua itu gak punya kerjaan pasti, tapi punya usaha di kota. Dia juga menyayangi saya lahir batin. Pernah bilang sama teman, katanya kalau seandainya sudah jadian sama saya, bagian keuangan saya yang megang. Dia cuman bagian becerannya aja katanya. Semboyannya mau membahagiakan saya sama anak saya, Rinawati itu. Tapi saya juga itu, udah nyampe rumah juga lupa. Terus yang ketiga itu saya belum pernah melihat orangnya, tapi temennya yang menyampaikan sama saya kalau saya ini mau dilamar seseorang. Aku nggak jawab, tapi juga nyampe rumah juga lupa. Benar, kalau saya nanti pulang dari sini, kalau ada yang nganter, saya mau minta maaf.
bukannya saya menolak, enggak. Itu masih saya umuran mungkin 29, mungkin orang saya pergi itu umur 70, kok 70, umur 27, kerja 2 tahun berarti kan 29 mungkin. Terus yang keempat itu juga punya kedudukan kerjaan pasti, yaitu dianya yang orang, sifatnya, wataknya, orangnya, semuanya itu masih waktu saya kecil itu yang jadi kebatinan saya. Kalau punya suami kayak gitu orangnya. Tapi ya itu, saya pernah dilamar, kalau nggak salah mungkin 3 kali saya dilamar. Tapi kayak gitu sahabat, dilamar ngomong siang, sore saya udah lupa, ketemu pagi, siang sore juga udah lupa, apalagi besoknya sama sekali nggak ingat. Tapi juga orang itu nyadari kalau saya ini pikirannya dipengaruhi mantra, nyadari orangnya orang ngerti. Lah pas waktu dicari, mau nyari di rumah saya, belum begitu jelas ya rumah saya, walaupun sering ke desa saya itu. Saya didatangi, saya udah pergi ke PT, udah terbang. Terus nanya sama tetangga, mungkin pulangnya berapa bulan, 2 tahun. Karena dia itu diuber-uber bapaknya udah tua, suruh nikah, takutnya bapaknya meninggal, dia belum nikah, katanya susah naik apa tuh namanya, masuk surga gitu. Jadi dijodohkan itu ya cuman ngikuti bapaknya, pilihannya bapaknya, bukannya pilihannya orang itu. Semua itu dicurhatkan sama saya semuanya. Ya dalam batin kalau ingat saya ini juga kasihan, nangis. Katanya yang di dalam hati saya, kebukanya batinnya dia, kebukanya hatinya dia menyayangi seorang perempuan, ya saya ini yang pertama. Gitu katanya dia. Suaranya kok saya pelan ya sahabat, mungkin kurang keras. Terus kelimanya itu aku juga gitu, juga takut saya nggak seimbang. Gitulah sahabat-sahabat, orang itu kalau punya kebatin nggak kesampai itu ya, kalau ingat itu ya Allah. Nikah 2 kali bukan dari hati saya, nggak. Dibikin guna-guna, dipakai pelet. Bukannya salah, semuanya mungkin sudah nasib saya, sudah saya jalani ya. Dan para yang lamar saya 4 orang itu mungkin Allah Ta'ala itu gak menjodohkan, bukan nasib jodoh saya. Mungkin gak boleh, saya gak diizinkan sama Allah Ta'ala. Ya semua itu disyukuri ya Allah, ya sahabat. Syukur, alhamdulillah. Aku juga gak menyesal. Yang penting saya ini sekarang itu udah milih, memutuskan pengen hidup sama anak-anak, sama cucu. Udah alhamdulillah. Karena udah tua, malulah punya cucu menikah. Jangan ya kalau bisa, malu, udah tua. Udah tua, udah keriput, mau nikah. Mbak mantenanya gimana, gak malu. Makanya sahabat-sahabat, saya ngasih saran ya, kalau bisa jangan cepet-cepet nikah, sekolahlah sampai tutup, cari pengalaman. Kalau punya kebatinan, punya pilihan,
seseorang kalau udah punya suami orang kayak gini, insya Allah biar kecapek, biar bisa ketekan ya kalau bahasa Jawanya. Berhati-hati milih pasangan. Orang hidup manusia itu nggak bisa diulang. Saya ulangi lagi. Kalau udah salah jalan, udah kayak saya ini, nggak menemukan kebahagiaan dalam hidup, nggak tercapai apa yang dalam kebatinan saya. Tapi saya nggak apa-apa. Alhamdulillah, saya syukuri ya. Saya ini apa sahabat ya, dalam batinan saya itu pengen seorang laki-laki suami itu yang pendiam, tapi sekali ngomong itu tepat. Aku gak seneng laki-laki banyak ngomong, banyak bercanda sama orang-orang, gak seneng. Pendiam, sekali ngomong itu omongannya tepat, yang tegas, yang bijaksana gitu. Cepatnya ya udah ketemu ya, tapi udah terlambat. Mungkin bukan jodoh saya, tapi dalam firasat itu, mungkin dalam firasat dong, sama-sama saling sama-sama seneng ya. Tapi aku gak mengungkapkan rasa seneng, gak, cuman dalam batin saya. Tapi dia juga tahu. Ya mungkin kurang usahanya ya, karena saya ini di luar negeri terus. Ya saya putuskan kalau itu bukan jodoh. Memang saya harus begini. Gak apa-apa saya disumpahi sampai tua di luar negeri, di Arab, gak apa-apa. Yang penting saya bahagia sama anak-anak putu-putu. Nanti kalau saya udah pulang, kalau saya gak malu, saya mau ketemu, mau minta maaf sama keempatnya orang. 4 orang itu mau minta maaf. Ya sahabat, saya ini dulu ya, saya kasih tahu, apalagi udah mendekatkan diri sama Allah Ta'ala, pinter ngaji, tekun ibadahnya ya, mungkin semua itu malah lebih baik. Saya ini waktu sekolah ya, sekolah itu kata-kata Bismillahirrohmanirrohim itu juga bagus saudara, bagus sahabat-sahabat. Saya dulu waktu sekolah di kakak saya ya, karena saya sekolahnya itu kalau bahasa Jawanya dirusoi sama kakak saya. Orang sekolah mulai kelas 2 SD itu saya sering diambil, disuruh itu ngomong anaknya, kakak saya ditinggal sawah. Orang sekolah sampai belum masuk sekolah 1 minggu, 2 minggu, ya ketinggalan ulangan lah sahabat. Tapi alhamdulillah sebenarnya saya akui, saya ingat saya sebenarnya pinter. Karena apa? Masuk sekolah mungkin 2 bulan, belum ada 3 bulan, saya udah bisa nulis di dikte itu bener, bisa baca. Barusan masuk 2 bulan, padahal sebelumnya gak ada yang ngajarin tuh. Belajar sendiri, cuman dikasih itu suruh ngapalkan aksara. Teman saya belum bisa nulis, belum bisa baca, tapi saya udah bisa baca sedikit-dikit, bisa nulis. Orang didikte itu betul semua, biji 100. Terus mungkin saya itu yang terakhir ikut diambil kakak saya mungkin hampir 1 bulan itu, barusan naik kelas 2, barusan naik kelas 2. Dalam sekelas 2 itu sering saya diambil kakak saya 1 minggu, 2 minggu gitu. Terus mungkin masih sedikit-sedikit bisa saya ngikuti pelajarannya. Setelah masuk ke kelas 1, habis unggah-unggahan
kelas kok kelas 1, kelas 3 itu juga masih dirusui sama kakak saya. Terus saya masuk diambil yang terakhir kelas 3 itu mungkin ada 1 bulan. Aku masuk itu aku ditanyai, dikasih pertanyaan, aku gak bisa jawab, malu saya. Akhirnya saya memutuskan itu keluar sekolah, gak masuk saya. Tapi saya dimari katanya karena saya itu sering tukaran sama teman. Sebenarnya enggak, saya ini ketinggalan ulangan. Terus karena saya ini sekolah saya ngerusui kakak saya ini ke rumahnya kakak saya. Terus dipikir-pikir disuruh masuk sekolah di tempatnya kakak saya, ya sekolah masuk saya. Tapi orang saya ini paling besar sendiri, mau masuk kelas 2 saya paling besar, kelas 3 aja saya masuk kelas paling besar sendiri. Orang barusan naik kelas 3 terus masuk sekolah di rumahnya kakak saya itu masuk kelas 4. Ya nggak bisa nutut ulangannya. Orang kelas 3 aja saya barusan naik kelas. Terus saya mungkin 1 tahun nggak ada. Tapi waktu sekolah di situ saya ini di itu kemah pramuka, kalau nggak salah itu di hutan, lapangan hutan tuh daerah Wungu. Ini apa kok itu putih-putih. Daerah Wungu itu mungkin sekabupaten, enggak sekecamatan Wungu itu banyak ya sahabat-sahabat itu. Muridnya itu lah, itu saya ini ikut kemah barusan datang itu habis menyelesaikan masang tenda, udah mau maghrib ya, belum mau maghrib ya, mungkin asar ya, disuruh mandi semuanya sekecamatan Wungu itu. Rumah saya kan Madiun ya, kecamatan Wungu itu kemahnya itu lah, semuanya mandinya di Sendang itu besar banget, tempatnya sirum, dingin lah. Udah dikasih peringatan kalau mandi nggak boleh lepas baju, nggak boleh lepas celana gitu. Lah orang saya ini orang adanya cuman diem ya, orang nggak begitu pengalaman. Nah saya ini pakai celana itu, bawa celana cuma 1 lah, kalau nggak saya lepas lah saya pakai apa ya, nggak bisa. Orang besoknya mau diantar pakaian secukupnya, belum sampai besoknya udah itu dibubarkan itu kemahnya. Lah mandi itu saya nunggu sepinya orang lah, lama-lama saya ini paling terakhir ya mandinya itu. Semuanya udah pergi ke atas naik tuh lah, saya paling belakang itu. Tempatnya buat jalan itu tinggi segini saya kepala saya ini. Setiap saya panjat saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu tanahnya itu ambrol, mau cari tarik pegangan nggak ada. Aku noleh ke belakang udah agak gelap, udah mau maghrib, lihat teman-teman depan udah nggak ada, udah jauh semua, cuman tinggal saya. Itu 1 kecamatan itu nggak tahu berapa ratus itu murid lah. Akhirnya saya ini lama ya gimana, aku noleh ke belakang udah gelap, teman-teman udah jauh lah. Itu di depan saya tahu-tahu ada orang laki-laki, saya panggil, mas tolong mas, ditolongin saya mas, saya nggak bisa naik. Lah dia nggak ngomong apa-apa, diulurnya tangan nih, saya pegang, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Aku lihat orangnya itu nggak ada. Terus saya ingin lihat yang ke depan udah pada jauh, saya lari ngikuti teman-teman itu. Tapi sebelumnya itu mungkin ada 5 kali 6 kali saya mau naik nggak bisa, yaitu saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata apa, aku nggak bisa naik, itu ditarik dari belakang, katanya itu ditarik ke belakang supaya saya ini bisa dibawa dia yang penghuninya Sendang itu, sahabat-sahabat. Lah pas saya masuk ke tenda langsung pet ujian itu, pokoknya
hujannya berlebihan, petir angin, padahal di hutan itu petir angin, hujannya deras. Lah setelah terang hujannya itu panitia wakilnya murid itu ya, kira-kira saya agak lupa saya itu ngomong di pengeras, semuanya para murid-murid, para guru-guru semua mohon diringkesi, semua barang-barangnya, tendanya semuanya dilepas, sekarang itu kemahnya ditunda, gak jadi sekarang, demi saudara kita, demi sahabat kita, demi teman kita, demi murid kita, ngomongnya gitu. Itu diceritakan kalau penghuninya mau murid, salah satunya murid, dijelasnya tempatnya sekolahannya, panitianya ini, terus si grupnya namanya ini, terus itu guru saya yang laki-laki itu langsung berdiri karena denger ya nama anggotanya, nama panitianya disebutkan lah, langsung berdiri itu Pak Guru Agama itu menghadap panitia itu, ya dijelaskan kalau ada yang mau diambil, kalau nggak dikasihkan mau dirusoi itu kemah-kemahnya, para murid-murid baru dirusui. Nah terus panitianya memutuskan nggak boleh, kalau kamu nggak mengizinkan nggak jadi kemah di sini, udah batal, ngomong gitu. Jadi karena demi saya ya, jadi dibatalkan itu kemahnya, itu sekecamatan Wungu, jadi banyak ratusan murid di situ. Aku tahu saya sama dari anaknya kakak saya yang pertama, temennya katanya. Ya saya itu mau diambil, mena ae. Orang ngopeni kok mau diambil. Ya mungkin kalau diizinkan mungkin tahu-tahu tidur, mungkin saya hilang gitu, mungkin orang namanya di hutan. Tapi orang itu karena saya kemahnya itu dibatalkan, ditunda, pulang jadi kemah. Terus kemahnya akhirnya itu di tempat bukannya hutan, di kota. Terus saya sama teman-teman itu ditempatkan di gurunya ada yang di situ. Ya kayak gitu guys, saudara-saudara, sahabat-sahabat, nggak tahu karena apa, saya juga nggak tahu. Makanya saya ini kalau tidur sembahyang, tidur di mana-mana itu saya nggak berani. Ya cukup sekian ya sahabat-sahabat, udah setengah jam lebih ya, nanti lain kali disambung lagi. Saya berterima kasih, mudah-mudahan suara sahabat itu senang nonton video saya, udah cuman ngomong bikin dada hati tonton ya. Saya mohon ya sobat, nonton saya aja juga membantu saya, siapapun yang bantu saya doain semuanya, para sahabat-sahabat ya, paling selamat waras sehat, dimurahkan rezeki, dijauhi narabaya, paling selamat waras sehat, paling panjang umur, dimudahkan semua usahanya semuanya. Para sahabat-sahabat dimanapun berada yang mau menonton saya doa, insya Allah doa saya dikabulkan sama Allah Ta'ala ya sahabat. Saya mohon dibantu supaya video saya cepat berkembang dan berjalan lancar ya sahabat. Mohon dibantu di share sebanyak-banyaknya, like, komen dan subscribe. Komennya belum bisa ya, bisa di komen, walaupun saya belum bisa baca, bisa di komen, di share sebanyak-banyaknya, di like, komen, and subscribe ya sahabat. Saya mohon di subscribe supaya nggak ketinggalan video-video saya ya sahabat. Saya banyakkan mengucapkan terima kasih dan
Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata saya yang gak menyenangkan hati Anda semuanya, hati sahabat-sahabat ya. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan sama saya, Ibu Rina.